Oke sahabat, kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Persedir bagian 2 di episode 23. Cekidot. Aku tidak suka dengan ulahmu hari ini. Kau pikir aku pria brengsek yang suka berselingkuh? Tanya Iksan dengan nada kecewa. Iksan menghela nafas panjang. Sebelum ia melanjutkan ucapannya, kau ingin aku mendekati pipi? Jangan mimpi. Iksan pergi dari rumah. Intan menangis mendengar kemarahan Iksan. Suaminya pergi dari rumah di hari ulang tahunnya. Ia menyesal karena telah bersikap bodoh. Pipi mungkin tidak menyadari rencana Intan, tapi Iksan dengan mudah bisa menebak rencananya. Intan naik ke atas ranjang, berbaring miring dengan air mata menetes, membasahi bantal dengan sarung bermotif bunga mawar kuning. Intan menyesali kebodohannya yang berusaha mendekatkan Ihsan dengan Pipi. Ia ingin merayakan ulang tahun berdua dengan suaminya, tapi karena kesalahannya ia malah merayakan ulang tahun sendiri. Suaminya pergi entah kemana. Sin berpindah. Pah. Kamal menjawab dengan gumaman singkat. Kak Intan ulang tahun, Pipi kasih hadiah apa ya? Coba papa pikirkan. Ia tampak berpikir. Pipi menunggu jawaban Kamal dengan serius. Peralatan dapur mungkin, jawab Kamal. Tapi Pipi lihat semua peralatan dapurnya sudah lengkap. Yang lain Pah, ucap Pipi. Buku, novel, majalah, usul Kamal. Novel kedengarannya bagus Pah. Kalau begitu Pipi pamit ke toko buku. Pipi menyambar tasnya. Ia pergi membawa motor metiknya ke toko buku. Tiba di toko buku, Pipi segera melangkah ke bagian buku cerita dan novel. Ia kebingungan mencari judul novel yang isinya bagus karena Pipi tidak suka membaca. Kemudian ia berpikir, Kak Intan suka membaca novel tidak ya? Gumamnya. Seorang pria memakai jaket hoodie berdiri di belakangnya. Ia tidak berbicara ataupun menunjukkan wajahnya. Topi hitam itu menyembunyikan wajahnya ketika menunduk. Saat Pipi melangkah pergi, ia juga melangkah pelan di belakangnya. Pipi sedang melamun memikirkan apa yang akan dibeli, tidak menyadari jika ada yang mengikutinya. Ketika Pipi tiba-tiba berhenti, laki-laki itu menabrak punggung Pipi. Au, siapa sih jalan pakai Kak Jepri? Ya, laki-laki itu adalah Jepri. Tadi Jepri pergi ke rumah Pipi karena merindukan mantan kekasihnya itu. Saat melihat Pipi pergi mengendarai motor, Jepri mengikutinya. Jepri menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia tersenyum canggung karena ketahuan menguntit Pipi. Bibirnya tidak bisa menjawab dan hanya bergerak seperti bicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kakak mengikuti aku ya? Tanya Pipi dengan mata menyipit. Hah? Tidak kok, kakak kesini karena mau membeli buku resep masakan Itali. Iya, mau beli buku, jawab Jepri sambil mengambil buku sembarangan dari rak buku. Ia yakin alasannya sudah sangat sempurna. Sampai Pipi menegurnya, ia sadar salah mengambil buku. Resep masakan Itali? Tanya Pipi meyakinkan jawaban Jepri. Laki-laki itu dengan cepat mengangguk. Pipi baru tahu kalau resep masakan Itali judulnya bukunya Taktik Mengejar Pujaan Hati. Hah? Jepri terkejut dengan seketika melihat buku yang ada di tangannya. Sial, ia benar-benar salah mengambil buku. Jepri mati kutu. Tidak bisa lagi berkelit dari tuduhan Pipi. Ia pun berkata jujur karena sudah ketahuan. Lebih baik jujur. Aku memang mengikuti kamu dari rumah sampai ke sini. Aku sangat merindukanmu, Pi, ucap Jepri tulus. Pipi juga sangat merindukan Jepri. Mereka bertengkar kecil dan dengan mudahnya Jepri mengatakan putus. Untuk menjaga harga dirinya, Pipi tidak membalas ucapan Jepri. Ia melangkah pergi meninggalkan Jepri yang tertegun menatap kepergian Pipi. Pipi pulang ke rumah dengan tangan kosong. Ia tidak jadi membeli buku karena Jepri. Ah, biarlah, besok aja, Pipi bergumam dalam hati. Sin berpindah. Jam 7 malam, Iksan pulang. Ia membawa sebuah kotak kecil dibungkus kertas kado. Iksan pergi untuk membeli hadiah. Sepanjang siang ia tidak bisa memikirkan hadiah apa yang mau diberikan untuk istrinya. Ia belum pernah memberi hadiah kepada seorang wanita.
Saat ia pulang ke rumah, keadaan rumahnya gelap. Biasanya Intan sudah menyalakan lampu, namun hari ini lampu masih gelap. Ihsan menyalakan semua lampu di rumahnya, lalu masuk ke dalam kamar yang masih gelap. Klik. Intan berbaring di ranjang. Ihsan mengira kalau Intan kelelahan dan tertidur sampai malam. Ia menaruh kotak hadiahnya di atas nakas. Ihsan mengambil handuk dan pergi membasuh tubuhnya di kamar mandi. Sampai Ihsan selesai memakai baju kembali, Intan tidak juga bangun. Ini tidak seperti dirinya. Intan sulit untuk tertidur saat mendengar suara. Setiap kali Ihsan pulang tengah malam saat bekerja shift 2, Intan selalu terbangun meski Ihsan sudah membawa kunci cadangan. Intan, panggil Ihsan. Intan tetap diam. Ihsan mendekatinya. Intan, sudah malam, apa kau sudah makan malam? Tanya Ihsan. Ucap Intan dengan suara lemah. Ihsan menyadari ada yang tidak beres dengan Intan. Ia menyentuh kening Intan. Astaga, kamu demam, kenapa tidak menelpon aku? Tanya Ihsan panik. Ia akan membawa Intan ke rumah sakit, tapi Intan menolak. Aku hanya demam biasa, minum obat juga sembuh. Ambilkan obat saja untukku, tolong, pinta Intan. Tunggu sebentar. Ihsan pergi mengambil obat demam dan segelas air putih. Ia membawa makanan untuk Intan. Ihsan yakin Intan belum makan sejak siang. Minum obat tanpa makan terlebih dahulu berbahaya untuk lambungnya. Ihsan membantu Intan bangun dan duduk bersandar di tengah ranjang. Intan menolak untuk makan karena mulutnya terasa pahit. Namun Ihsan memaksa dan menyuapi Intan. Setelah itu Intan minum obat penurun panas. Terima kasih, aku selalu merepotkanmu, ucap Intan. Ihsan hanya tersenyum. Ia tidak suka mendengar kata terima kasih dari bibir istrinya. Intan selalu merasa dirinya adalah beban untuk Ihsan. Ini untukmu, ucapnya sambil memberikan kotak hadiah untuk Intan. Selamat ulang tahun, aku tidak tahu apa yang kau sukai, jadi aku asal membeli. Maaf kalau tidak sesuai dengan seleramu, ucap Ihsan. Intan mengambil kotak itu dan mengucapkan terima kasih untuk kedua kalinya. Ia membuka kotak itu dan tersenyum menatap kalung emas putih dengan bandul berbentuk bintang. Intan sangat suka memandang bintang di malam hari. Ihsan berpikir Intan pasti suka dengan bentuk bintang. Kau suka? Iya, aku sangat menyukainya, terima kasih, ucap Intan sambil menghambur ke dalam pelukan Ihsan. Sedetik kemudian Intan segera melepaskannya. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ini pertama kalinya Intan memberanikan diri memeluk Ihsan. Maaf, aku terlalu senang, jadi Intan membuka pengait kalung dan ingin memakainya. Biar aku bantu. Ihsan mengambil kalung di tangan Intan lalu membantunya. Ihsan memakaikan kalung dari depan. Posisi mereka sangat dekat sampai sedang berpelukan. Dada Intan semakin berdebar-debar. Napas Ihsan terasa hangat di telinga Intan, menciptakan desiran aneh di hatinya. Apa yang dirasakan Intan ternyata dirasakan juga oleh Ihsan. Selama ini mereka tidak pernah sedekat itu. Walaupun tinggal di atap yang sama, kamar yang sama, dan ranjang yang sama, tapi mereka selalu menjaga jarak. Malam ini jarak mereka sangat tipis. Sebagai pria dan wanita dalam satu kamar dengan posisi seperti itu jelas menimbulkan getaran hasrat. Apalagi mereka telah sah menurut hukum, agama, dan negara. Ihsan tidak menahan keinginannya menyentuh Intan. Dengan rakus Ihsan mengecup bibir Intan yang terasa panas. Beberapa saat Ihsan terdiam. Intan sedang sakit. Ia tidak mungkin mengajaknya melakukan malam pertama. Namun Intan mengambil inisiatif terlebih dahulu dengan melepas baju yang dipakainya. Ihsan menahannya, tapi Intan meyakinkan kalau dia baik-baik saja. Malam itu mereka bersatu seutuhnya, melakukan hal yang seharusnya sudah terjadi sejak dulu. Bersambung. Wah wah wah, akhirnya malam pertama Ihsan dan Intan terjadi juga guys. Semoga cepat dapat omongan ya. Terima kasih.